saya dikepung. Melewati perbukitan dan persawahan yang sejuk, saya akan menuju ke daerah Gunung Langit yang berada di Kabupaten Banjarnegara. Setiap daerah pasti memiliki tradisinya masing-masing. Kali ini saya mau mengikuti tradisi gubiah ikan dan saya sedang menuju ke lokasinya. Masyarakat Desa Gunung Langit, Kecamatan Kalibening mempunyai tradisi gubiah untuk menjaga kelestarian sungai. Jadi karena memang ini tradisi, hampir semua warga itu berkumpul di sini untuk ikut gubiah ikan. Pasti bakalan seru nih. Aliran Sungai Gunung Langit menjadi lokasi gubiah kali ini. Semua warga, tak terkecuali laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak tumpah ruah mengikuti acara tahunan ini. Bersama ratusan masyarakat, saya melebur ke dalam sungai sepanjang kurang lebih 2 km ini. Jadi gubiah ikan ini tuh sebenarnya tradisi untuk bersih-bersih sungai. Tapi karena memang di sungai biasanya banyak ikan, jadi sambil menyelam minum air, makanya jadinya namanya gubiah ikan. Kegiatan tahunan dilakukan masyarakat Gunung Langit ini berguna untuk merawat sungai yang menjadi tumpuan pengairan lahan pertanian mereka. Tajam. Awas pelan-pelan, itu tajam. Iya, golsam. Akhirnya dapat ikannya ini tadi yang sempat hilang. Udah ikannya sedikit, hilang tapi untuknya dapat gini. Ibu masukin, lepas lagi. Nah. Dapat lagi ikan. Tuh kan ikannya tuh emang adanya di pinggir-pinggir. Ini ikan apa namanya, Bu? Ikan golsom di sini, dia agak tajam-tajam sedikit gitu. Banyak manfaat yang dirasakan warga desa dari tradisi gubiah iwak ini. Sungai yang bersih dapat mencegah terjadinya banjir dan memperlancar aliran air ke sawah-sawah warga. Hasil tangkapan kita lumayan banyak ternyata, dan gak cuma ikan aja, ada kerang juga. Ini sebentar lagi mau kita bakar untuk kita makan bareng-bareng ya, Bu? Iya! Setelah membersihkan ikan, saya dan ibu-ibu membagi tugas untuk menyiapkan makan siang hari ini. Ikan yang besar akan dibakar dan ikan-ikan kecil akan dipepes dengan daun pisang. Selain apinya yang hangat, suasana juga hangat banget, seru banget buat makan bareng-bareng. Rame, semuanya kompak kerjasama di sini. Keramahan dan keceriaan ibu-ibu ini membuat petualangan saya kali ini lebih bermakna. Saya seperti mendapat keluarga baru di Gunung Langit ini. Aroma ikan bakar dan pepes sudah tercium, ditambah udara dingin di sini membuat perut terasa lapar. Ayo Ibu, udah matang semua. Panas banget. Gotong royong gubiah hari ini ditutup dengan makan bersama warga di pinggir sungai. Inilah kemewahan yang sesungguhnya, bukan soal apa yang dimakan, tetapi momen kebersamaan dan kekeluargaan di Desa Gunung Langit ini luar biasa banget. Dan ini tuh membuat saya jadi semakin semangat untuk menjelajahi dan mengeksplor Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Setelah mengikuti tradisi gubiah ikan di Banjarnegara,
saya melanjutkan perjalanan menuju Kota Gudeg, Yogyakarta. Kali ini saya mau mengunjungi teman saya yang memiliki penangkaran salah satu burung purba terbesar di dunia. Lokasinya ada di Sleman, Yogyakarta, dan sebentar lagi saya sudah mau sampai. Tiba di penangkaran, saya langsung diberi kesempatan mengeluarkan salah satu burung purba terbesar di dunia ini. Sekarang kita mau ngeluarin burung untanya ke lapangan supaya mereka lebih bahagia dan bisa lari-larian atau main-main gitu. Burung unta adalah burung terbesar dan terberat yang masih hidup di dunia. Sesuai dengan nama spesiesnya Camelus, burung ini dikenal dengan burung unta karena lehernya yang panjang, matanya yang menonjol, serta cara berjalannya yang menyentak. Tapi burung untanya sudah keluar, satu tinggal menunggu kawanan yang lain. Biasanya kalau satu udah keluar kayak gini, yang lain bakalan ngikut. Burung unta mempunyai berat hingga ratusan kilogram. Maka tak heran, burung yang tingginya bisa mencapai lebih dari 2 meter ini menjadi salah satu burung yang tidak bisa terbang. Burung unta selalu melebarkan sayapnya saat berlari, karena fungsi sayapnya sebagai penyeimbang saat berlari. Saya dikempuk. Saya takut ternyata. Dan kalau lagi interaksi sama burung untanya, itu tangannya tuh harus ngedorong dadanya gitu, supaya kalau dia nendang itu tuh nggak nyampe ke kita. Burung ini cukup agresif, bahkan pada habitatnya bisa berkelahi dengan cheetah dan singa. Hal ini karena mereka mempunyai pertahanan kaki yang kuat. Kekuatan burung unta itu ada di bagian kakinya yang paling kuat. Dan dia itu punya 3 jurus. Yang pertama nendang ke depan, terus nendang dari bawah ke atas, dan dari atas ke bawah. Dan itu kalau kena tendangannya bisa fatal sekali resikonya. Bisa sampai patah tulang atau bahkan robek. Dalam kondisi seperti ini, burung unta mempunyai mental yang baik karena ia berusaha melindungi diri dan kelompoknya. Jadi sebenarnya untuk ngalahin burung unta ini kita harus berani sih. Kalau kita berani, mereka itu bisa ngerasain energinya gitu ya, Mas. Jadi kalau kita berani, mereka takut gitu. Walaupun saya takut sih sebenarnya, tapi harus pura-pura berani. Untuk mengembalikan mental para burung, sang kiper biasanya memancing burung untanya untuk berkelahi. Kiper sengaja menunduk dan sesekali mundur supaya insting pertahanan burung ini kembali muncul. Setelah lelah berlarian, saatnya saya menguji adrenalin dengan memberi makanan. Ternyata nggak terlalu sakit karena dia nggak ada giginya, cuma agak kaget-kaget dikit sih. Seperti unta pada umumnya, burung unta juga dapat tahan terhadap suhu tinggi dan hidup tanpa air dalam jangka waktu yang lama. Sekarang kita mau ngambil telur burung untanya, tapi selama kita masuk nanti harus ngendap-ngendap dan harus dijagain sama kipernya, karena kalau nggak kita bisa diserang. Memasuki teritori burung unta membuat jantung saya terus berdegup kencang. Para kiper sedang berusaha menjauhkan burung unta dari telurnya. Ini lumayan menegangkan karena burung untanya sudah mulai menyerang, jadi kita harus masuk pelan-pelan dan nunggu momen. Perlahan namun pasti, saya melangkah mengiringi Mas Aswin yang menjaga saya. Burung unta menghasilkan telur terbesar di dunia. Bahkan beratnya bisa mencapai 2 kg setiap butirnya. Dalam penangkaran ini, telur dari setiap indukan akan langsung diamankan dan tidak boleh menginap. Tujuannya supaya telur tidak rusak dan akan ditetaskan dengan inkubator. Akhirnya berhasil ngambil telurnya, lumayan takut banget karena burungnya udah kayak ngeliatin gitu. Tapi aman, ada kipernya juga yang jagain dan ada masnya juga di sini dan telurnya sudah diambil. Sekarang kita keluar gimana, Mas? Akhirnya sudah keluar, lega banget. Sudah berhasil mengambil telurnya. Sekarang telurnya ini harus disimpan dan dibersihkan dulu.
Perbedaan habitat dan suhu membuat penangkaran burung unta tidak mudah dilakukan di Indonesia. Setelah riset dan uji coba, akhirnya Mas Aswin menemukan metode yang pas untuk menetaskan telur-telur burung unta ini di Indonesia. Setelah diambil, sekarang telurnya harus dibersihkan dengan ramuan khusus yang kita mau buat supaya terhindar dari bakteri dan telurnya itu bersih. Daun sirih dan garam sering digunakan untuk membersihkan telur burung unta. Setelah ditumbuk sampai halus, campurkan semua bahan ke dalam ember berisi air, lalu remas untuk mengeluarkan kandungan di dalamnya. Ternyata telur burung unta ini memang harus dibersihkan karena pori-porinya itu lumayan besar. Jadi bakteri dari luar gampang masuk ya, Mas. Ukuran telurnya yang besar dan berat membuat saya harus berhati-hati saat membersihkannya. Daun sirih mempunyai kandungan antibakteri yang dapat melindungi permukaan cangkang telur. Sementara garam dapat menjadi anti jamur dan mengontrol kelembapan pada telur burung unta. Setelah bersih, telur segera dipindahkan ke dalam inkubator. Setelah penelitian panjang, akhirnya Mas Aswin berhasil membuat inkubator khusus untuk menetaskan telur-telur burung unta ini. Telur yang sudah dibersihkan ini sekarang dimasukkan ke dalam inkubator selama 45 hari sampai menetas. Setelah usaha panjangnya, akhirnya sudah puluhan burung unta menetas dan tumbuh di penangkaran ini. Tak hanya bentang alamnya yang indah, Yogyakarta juga mempunyai tanah yang subur untuk kegiatan pertanian. Saya sudah sampai, ini dia lokasinya dan sekarang saya mau ikut memanen. Indonesia dianugerahi tanah yang subur dan mendapatkan cahaya sepanjang tahun. Oleh karena itu, cocok untuk tanaman pisang Cavendish. Lahan seluas 2 hektar ini terdapat lebih dari 3.000 batang pisang Cavendish. Buah yang siap dipanen dapat dilihat dari bentuknya yang membulat, tidak ada sudut lipatan, serta bunga dan daunnya sudah mengering. Ini tarik ya, Mas. Pohon pisang ini biasanya dipanen di umur 8,5 bulan semenjak penanaman atau sekitar 2 bulanan setelah bagian jantungnya itu tumbuh. Satu pohon pisang hanya dapat menghasilkan 1 tandan pisang untuk dipanen. Untuk memanennya, batang harus setengah dirobohkan untuk mengambil buahnya, agar buah tidak rusak ketika terjatuh di tanah. Setiap tandan pisang yang dipanen harus langsung dibawa ke tempat pengepulan. Tujuannya untuk menjaga kualitas pisang supaya tidak rusak saat matang. Oke. Aduh, jadi ini pisangnya tuh harus langsung dipanggul kayak gini karena kalau dia jatuh itu bisa rusak dan kalau jatuh ngambil dari bawah itu lebih berat lagi. Pisang Cavendish mempunyai ukuran yang cukup besar. Satu tandan pisang bobotnya bisa mencapai 30 kg. Ini ternyata lumayan berat juga dan setiap kali pohonnya itu ditebang harus langsung dibawa satu-satu ke tempat pengumpulannya di sana. Jadi bolak-balik terus. Bungkus plastik yang digunakan saat mengangkat berfungsi untuk melindungi permukaan pisang supaya tidak luka saat proses pemanenan. Ini berat banget, nggak kebayang mas-masnya harus bawa berpuluh-puluh tandan pisang ini. Setelah panen, tandan-tandan pisang ini langsung digantung di ruang pengepulan untuk proses pembersihan.
Setelah pisangnya dipanen, ini harus dibersihkan dulu di bagian pucuknya, bunga jantannya ini supaya bersih pisangnya. Dalam bertani pisang, pengolahan pasca panen sangat menentukan hasil yang akan didapatkan. Pisang-pisang digantung dan dibersihkan bunga keringnya untuk mengurangi resiko kerusakan buah. Jadi yang diambil ini hanyalah pisang yang belum matang saja atau yang warnanya masih hijau banget. Tapi kalau yang sudah mulai agak kekuningan, itu ditinggalin karena nanti akan dijual langsung ke warga. Sedangkan yang masih mentah ini nanti akan masuk ke proses pematangan. Ini berarti ditinggal ya Mas yang ini? Iya, ini ditinggal. Ini lagi ya. Buah pisang selanjutnya diseleksi menggunakan pisau khusus sesuai permintaan pasar. Buah yang baik mempunyai bentuk bagus, tangkai kuat, dan memisahkan yang matang pohon. Setelah pisangnya disisir tadi, ini sekarang harus langsung dibersihkan dengan menggunakan sabun khusus buah. Nanti habis ini ditiriskan, dikeringkan, lalu masuk ke proses pematangan ya Mas ya? Itu prosesnya. Setelah disisir, buah pisang Cavendish dicuci untuk menghilangkan kotoran, debu, dan getah yang menempel pada buah. Pencucian buah ini juga bertujuan untuk mencegah jamur dan pembusukan mahkota. Jadi yang dibersihin itu nih, ada bagian putih-putih kotoran yang menempel di pisangnya, sama kalau ada yang lewat nih bunga jantannya ikut dibersihkan juga. Berat Mas. Ternyata lumayan dingin ya di sini. Jadi si pisangnya ini akan didiamkan selama 4 hari dan suhunya itu harus selalu dijaga. Karena itu berpengaruh terhadap kematangan pisangnya nanti. Jadi suhunya itu yang bisa membuat pisangnya matang sempurna dan warnanya itu kuningnya jadi merata. Suhu sangat mempengaruhi umur penyimpanan pisang. Ruangan khusus ini dibuat untuk mempertahankan suhu ideal yang dapat memperpanjang umur simpan buah pisang. Penyimpanan dengan suhu yang ideal juga dapat mengurangi rasa sepat dan meningkatkan rasa manis pada pisang. Tak hanya untuk kebutuhan pangan, buah pisang juga digunakan dalam berbagai tradisi dan ritual adat yang ada di masyarakat. Sekarang saya sedang berada di Desa Tepus ya Pak, di Desa Tepus Gunung Kidul, mau mengikuti ritual atau tradisi rasulan namanya. Bersama warga Desa Tepus Gunung Kidul, saya membawa berbagai macam sesaji untuk tradisi rasulan yang akan diadakan di pendopo desa hari ini. Tradisi rasulan merupakan sebuah warisan budaya dari masyarakat Gunung Kidul, Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah, serta lambang kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Ini sesajennya sudah dibawa ke tempat perkumpulan dan sekarang ini sedang berlangsung namanya ruatan. Jadi ada pertunjukan wayang kulit. Nah ini biasanya dilakukan sambil menunggu warga yang lain itu datang. Ruatan juga memiliki kaitan dengan cerita pewayangan, di mana seorang dalang khusus ruat bernama Ki Ngatio menyampaikan kisah-kisah pewayangan sebagai pembelajaran kehidupan sehari-hari bagi warga desa. Sesekali ada ibu yang datang untuk timbulan, yaitu dengan menempelkan pangkal batang pisang agar anak diberi kesehatan dan terhindar dari sawan. Dalam tradisi ini, masyarakat membawa berbagai sesaji seperti padi, ingkung, tumpeng, dan buah-buahan seperti pisang. Dari Gunung Kidul, saya akan kembali mengeksplor keindahan dan kekayaan tanah Jawa. Enam jam perjalanan dari Gunung Kidul, saya menuju ke wilayah Bumi Ayu, Jawa Tengah. Saya akan mengikuti salah satu olahraga yang cukup menantang di alam bebas.
Saya sudah bersama komunitas berburu Divisi 87. Kita dimintai tolong oleh warga sekitar untuk membantu mengurangi populasi babi karena sudah meresahkan dan merusak lahan pertanian warga. Dengan menyusuri sungai, saya dan para pemburu menuju lokasi perburuan di Desa Maribaya, Bumiayu, Jawa Tengah. Tak hanya senjata, berburu juga membutuhkan kendaraan yang tangguh di segala medan. Medan sungai berbatu menjadi jalur yang cukup menantang di sini. Sebelum malam kita sudah harus sampai ke lokasinya, dan ini jalanannya off-road lumayan terjal dan ekstrim sekali. Harus melewati sungai dan juga batu-batuan yang lumayan besar. Malam akan segera tiba, kami harus bersiap memasuki area perburuan. Suasana perburuan sudah mulai terasa. Perjalanan di malam hari yang gelap dan medan yang cukup ekstrim membuat jantung saya berdegup kencang. Ditambah, saya dan para pemburu harus naik di atas atap kendaraan. Sekarang saya sudah keluar dari camper van dan juga sedang berada di jeepnya tim Divisi 87. Kita sedang mencari atau sedang nge-spot kira-kira ada di mana nih babinya. Berbeda dengan camper van, kendaraan berburu mempunyai aksesoris yang berbeda untuk mendukung aktivitas perburuan. Mobil berburu dilengkapi rak-rak besi yang digunakan sebagai tempat membidik binatang buruan dari atas kendaraan. Kita sudah memasuki lokasi perlintasan, jadi di sebelah kanan ini biasanya adalah hutan, babi-babinya nyebrang ke bagian sebelah kiri, di mana di sebelah kiri ini banyak lokasi-lokasi lahan-lahan pertanian warga. Perburuan kali ini, saya bersama Mas Nyonyo sebagai penembak. Tak sekedar hobi, cabang olahraga menembak ini juga dilakukan oleh para profesional yang tergabung dalam anggota Perbakin. Jadi untuk berburu ini kita semuanya sudah berbagi tugas. Di bagian depan itu ada spotter, tugasnya untuk mencari dan melihat kira-kira ada nggak babi yang lewat gitu. Nah di bagian belakang di sini yang tugas untuk menembak. Saat pengintaian seperti ini, para spotter akan bertugas mengawasi pergerakan babi dengan kamera termal. Ada apa mas kelihatan di sana mas? Tadi tampaknya babi hutan tapi bukan. Bukan ya? Tadi kayaknya ada 2 ekor gitu, bukan ya? Ya? Kayaknya kayak mungkin musang ya, jenis kayak musang. Tapi bukan babi ya? Bukan, tapi kita pastikan dulu kan tidak tergesa-gesa untuk ngambil nembak gitu, enggak. Kita pastikan dulu. Ternyata yang barusan kita lihat bukan babi, tapi kayaknya musang ya. Dan ada 2 ekor tadi itu kelihatannya. Ya. Jadi memang tidak boleh terburu-buru karena takutnya salah target. Betul. Kamera thermal spotting digunakan untuk mencari dan mendeteksi hewan buruan. Meskipun ada pergerakan, penembak tidak asal melepaskan tembakan. Selanjutnya, penembak akan kembali mendeteksi dan memastikan binatang buruan menggunakan thermal scope yang menempel pada senjata. Ternyata ini bukan babi lagi tapi sapi. Sapi. Kelihatannya lebih jelas nih kalau dari senapan ini. Kita lanjut lagi karena masih belum dapat. Bergeser ke bawah sungai, kami menemukan jejak pergerakan babi buruan kami. Ini ya jejaknya ya mas? Ya ini jejak baru, ini sekitar 3 jari ini sekitar mungkin kalau ada 70-an kilo dia nih. Kesana dia orangnya. Berarti harusnya udah deket nih ya? Jejak babi sudah terdeteksi. Kami segera bergeser untuk mendekati hewan buruan. Ini tengah perjalanan mobilnya ban sebelah kiri itu sedikit amblas, jadi saya harus turun karena lumayan berbahaya kalau di atas. Dan ini mobilnya mau diusahakan dulu supaya bisa naik baru kita lanjut berburu lagi. Medan perburuan memang tidak pernah bisa terprediksi. Kerjasama tim sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini.
Walaupun di sana gelap, tapi kalau dilihatnya pakai thermal spotting ini semuanya jadi kelihatan lebih jelas. Dan ini itu jaraknya bisa sampai 500 meter bisa ya Mas? Bisa sampai 500 meter kelihatan. Dan ini sangat berguna banget nih kalau dipakai berburu di malam hari seperti ini. Ternyata insting Mas Nyonyo benar, ada penampakan buruan di kamera thermal. Berjarak hampir 100 meter, Mas Nyonyo mulai membidik sasaran. Barusan itu ternyata ada 3 babi dan tembakannya kena, tapi karena memang babi hutan ini lumayan kuat, jadi babinya kabur. Beberapa tim kita di sana sedang mencari kira-kira ada di mana babi yang tadi kena tembak. Tembakan kali ini tidak mengenai sasaran secara telak. Tim evakuasi harus bergerak mencari keberadaan babi yang tertembak. Kali ini saya mau nyobain nembak, lumayan takut juga, tapi saya harus posisinya udah bener ya Mas ini? Iya, kira-kira. Jadi ininya harus nempel di bahu, terus pipinya harus nempel ke senapannya. Senapan Sako 223 ini dibekali peluru kaliber 55,6 dan bisa membidik sasaran sejauh 100 meter. Sasaran sudah terlihat. Saya akan coba membidik sasaran. Beratnya senapan dan hentakan saat peluru melesat membuat tembakan saya meleset. Luar biasa, ini telinga saya sebelah kiri langsung kayak deng gitu. Keren. Sekali lagi, cobain. Saya agak shock sedikit sih karena baru pertama kali nyobain nembak, tapi kayaknya saya mau nyobain lagi, tapi nggak sekarang. Pasti ya. Arah 5. Ini di sini kita sudah melihat ada targetnya. Di thermal itu kelihatan sepertinya ada 3 ekor kawanan babi. Jadi kita harus pelan-pelan dan pergerakan harus diusahakan seminimal mungkin. Sekarang saatnya Mas Nyonyo beraksi. Munggah. Gimana Mas, kena nggak barusan? Kena, tadi kayak kena, cuman emang kenanya kayaknya kurang telak, jadi masih lari. Ini lagi lagi berusaha ini apa dilacak. Nanti kita cari ini. Harus cepat ya sebelum dia jauh. Iya. Sementara tim evakuasi mencari, saya dan Mas Nyonyo melanjutkan perburuan ke spot lainnya. Tanpa terasa, dari malam sampai pagi saya dan tim melakukan perburuan. Sebentar lagi matahari terbit dan kami harus beristirahat. Akhirnya, perjuangan kami membuahkan hasil. Tampak dari kejauhan, tim evakuasi membawa babi hasil buruan. Lumayan berat ini ternyata. Berapa kilo ini Mas kira-kira? 50. Ini ternyata berat banget. Karena memang nembaknya itu gak headshot, jadi ini babinya larinya lumayan jauh. Makanya tim evakuasi ini nangkepnya sampai pagi. Tapi berburu itu memang biasanya dilakukan dari malam atau dari gelap sampai terang lagi. Berburu menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi para penggiatnya. Selain menyalurkan hobi, aktivitas ini juga dapat membantu masyarakat menanggulangi babi hutan yang merusak lahan pertanian. Mas, ini gimana nih habis ini? Udah dapet nih? Iya, kita sekarang kan kita belum sarapan, kita kembali ke base camp, kita sarapan. Berarti kita poin ya? Poin! Ayo istirahat ya! Aktivitas perburuan kali ini sungguh menguras energi. Saya dan para pemburu sudah membawa bekal daging kelinci dan ubi serta pisang untuk sarapan pagi ini. Aroma daging kelinci berbalut bumbu kacang semerbak di tengah sejuknya pagi di tepi sungai Lembu ini.
Meskipun tidak tidur semalaman, saya melihat ekspresi kegembiraan karena perburuan kami membuahkan hasil. Pagi-pagi habis berburu, lelah, capek. Ditemani sama sate kelinci, ada ubi, ada pisang. Wah, mantep banget ya, Mas? Udah cukup ya untuk mengisi tenaga ya? Udah, dan untuk mengawali hari. Nikmat banget. Berburu di sini ternyata tidak hanya dijadikan sebagai hobi saja, tetapi juga bisa menolong warga untuk mengurangi populasi babi yang sudah merusak lahan pertanian warga. Seru sekali perjuangan saya dan petualangan saya hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang!